Cause you motherfucking don't when I look at your eyes, I know you're not able to last. With the two, You with the what? Smoking on the get a green on the scene with the lean. And my dream gonna be Mr. Dream. I achieved your fiend, can I show cause the cream outside on the key 2020 on the scene. She got that meds on her back. As for the Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Masih dalam suasana libur dan belajar di rumah. Jadi pastikan semuanya menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan setelah menyentuh apapun atau sebelum makan, dan menjaga jarak agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Pagi ini nanti kalian akan ditemani oleh Nindya, ini anaknya Pak Is, yang mau ikut belajar. Nah, belajar hari ini adalah tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan sampai selesai video pembelajaran ini. Oke, untuk yang pertama adalah tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu nanti mungkin agak mirip dengan simpangan baku. Jadi simpangan rata-rata ini nanti disimbolkan dengan SR. Rumus yang dipakai untuk menghitung SR itu adalah sigma. Sigma itu artinya adalah jumlah dari perkalian F dengan X dikurangi dengan XI. X itu adalah rata-rata yang sebelumnya telah dihitung terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan N. Nah, N itu adalah banyaknya data. Nah, sebagai contohnya, misalnya di sini Pak Lis punya data misalnya 6, kemudian 7, 5, 4 sama 3. Nah, langkah pertama sebelum kita mencari simpangan rata-rata, yang pertama dilakukan adalah cari dulu rata-ratanya. Berdasarkan cara yang telah kita pelajari sebelumnya, untuk menghitung rata-rata caranya adalah dengan menjumlahkan setiap data yang ada di sini, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 7, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 4, 22 tambah 3, 25. 25 dibagi 5 jadinya 5. Nah, selanjutnya setelah rata-ratanya ketemu, maka setiap data ini 6, 7, 5, 4, dan 3 ini kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 5. SR. Jadi 6 untuk data pertama dikurangi dengan rata-ratanya 5. Ditambah dengan data kedua 7 dikurangi rata-ratanya. Terus ditambah lagi 5 dikurangi rata-ratanya. Terus ditambah lagi 4 dikurangi rata-ratanya. Terus ditambah lagi 3 dikurangi rata-ratanya. Nah, semuanya nanti kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Ingat 5 di sini adalah banyaknya data. Sedangkan 5 yang di atas ini adalah rata-ratanya. Jangan sampai terbalik. Kemudian kita hitung. Oh ya, di sini kan tandanya tanda mutlak. Nah, tanda mutlak itu berarti nilainya akan selalu positif. Tidak ada nilai negatif di sini. Jadi 6 kurangi 5 1. Ditambah 7 kurangi 5 2. Ditambah 5 kurangi 5 0. Ditambah 4 kurangi 5 kan negatif 1. Tapi karena di sini tandanya mutlak, maka nilainya adalah positif 1. 3 kurangi 5 ini juga positif 2. Dibagi dengan 5. Maka hasilnya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 itu 6. 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Oke, tiba saatnya kita pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Perlu kalian ketahui bahwa untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku, terlebih dahulu kita harus mencari yang namanya ragam atau nama lainnya adalah varians. Disimbolkan dengan S kuadrat. Dengan rumus yang dipakai, S kuadrat adalah sigma F kali X, yaitu rata-rata dikurangi dengan XI,
terus dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Nah, kemudian nanti setelah ragam ini ketemu, baru kita bisa mencari atau menghitung yang namanya simbangan baku, atau disimbolkan dengan SD, standar deviasi. Dengan menggunakan rumus SD adalah akar dari ragam, yaitu akar S kuadrat. Oke, di sini nanti Pak Alis punya contoh. Nah, sebagai contohnya Pak Alis punya sebuah data, yaitu 6, 9, 10, 8, 7, kemudian 8. Ini ya. Nah, data ini nanti kita cari dulu rata-ratanya. Kita jumlahkan aja semuanya, terus dibagi dengan banyaknya data. 6, 9, tambah 10, tambah 8, tambah 7, kemudian ditambah 8. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6. Oke, setelah dihitung, 6 tambah ini 15, 25, 25 tambah ini berarti 33, 40, 48 ya. 48 dibagi 6. Nah, jadinya 8. Oke, setelah rata-rata ini ketemu 8, nah kita pakai rumus ini untuk mencari ragam atau variannya. Cari dulu. Nah, X dikurangi SI ya, berarti setiap rata-rata ini kita kurangi dengan semua data. Terus dikuadratin. Jadi 8 dikurangi 6 kuadrat, kemudian 8 dikurangi 9 kuadrat, 8 dikurangi 10 kuadrat, kemudian 8 dikurangi 8 kuadrat, ditambah 8 dikurangi 7 kuadrat, ditambah 8 dikurangi data yang terakhir 8, kemudian dikuadratkan. Jangan lupa nanti semuanya kita bagi dengan N. Ini tadi ya rumusnya. N itu banyaknya data, ada 6. Oke, kita hitung. 8 kurangi 6, 2, kuadratkan. 8 kurangi 9, ini kan negatif 1. Untuk mempermudah perhitungan, kita anggap aja nilainya nanti selalu positif. Jadinya 1 kuadrat. 8 kurangi 10, 2 kuadrat. 8 kurangi 8, 0. 8 kurangi 7, 1. 8 kurangi 8, 0. Dibagi dengan 6. Nah, maka hasilnya 4 ditambah 1, kemudian ditambah 4, ditambah 0, ditambah 1 ya. Kemudian ditambah 0 dibagi dengan 6. 5, 10. 10 per 6, atau disederhanakan 5 per 3. Nah, informasi, jadi kalau ketemunya berupa pecahan seperti ini, tidak usah dibuat menjadi desimal, misalnya 1,6. Karena nanti kalau diakarkan untuk mencari simbangan bakunya kan susah. Maka biarkan dia dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke, ini baru ketemu ragam ya, nih, atau varian. Nah, pertanyaan tadi mencari simbangan baku atau SD. Maka proses perhitungan saya lanjutkan. Untuk menghitung SD adalah akar dari S kuadrat, yaitu akar dari 5 per 3. Nah, berapa sih akar 5 per 3 itu? Nah, akar 5 per 3 ini sesuai dengan yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Kalau ada bentuk akar kok di bawah seperti ini, maka harus dirasionalkan. Nah, sebelumnya ini kita tulis dengan akar 5 dibagi dengan akar 3. 5 per 3 dijadikan bentuk akar sendiri-sendiri. Terus dirasionalkan. Nah, merasionalkan itu kan kita melihat akar yang bawah. Di sini akarnya kan 3 ya. Maka kita rasionalkan dikali 3, ini juga dikali akar 3. Nah, hasilnya akar 5 kali akar 3 itu akar 15. Terus akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9 ya. Akar 9 itu kan 3. Maka di sini 3. Oke, atau bisa ditulis, nah, di depan akar 15 ini kan ada angka 1 sebenarnya, tapi tidak dituliskan. Maka kita tulis ini 1 per 3, ini 1 per 3. Kemudian akar 15-nya biarkan dia tetap di dalam akar 15 gini. Selesai. Ini adalah bentuk paling sederhana dari simbangan baku tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Alis
berikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan yang sudah Pak Lis berikan untuk kesempatan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa ya. Semoga wabah penyakit ini segera berakhir dan kita semuanya dapat bertemu tidak di daring dalam jaringan atau online, tetapi kita bertemu di dalam kelas seperti yang dulu-dulu lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.